Shalom. Yang bersuka cita di malam hari ini boleh katakan shalom. Shalom. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perkenananmu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau membawa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau membawa sukacita kami ya Tuhan. Karena sungguh Engkaulah sumber sukacita kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mengangkat suara kami. Kami mau memberikan hati kami hanya untuk Tuhan. Kami mau fokus semuanya bukan tentang kami pada saat ini tapi hanya tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau memberikan yang terbaik semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh antusias pada malam hari ini bersama saya katakan Amin. amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudara, saya rindu untuk kita boleh keluar dari kursi kita masing-masing. Kita boleh saling berfellowship. Kita boleh saling menjabat tangan. Kita boleh tatap mata saudara-saudari di sebelah kita. Di kanan kiri muka belakang katakan shalom. Bagaimana hari ini saudara? Pasti luar biasa. Katakan amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, katakan. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Semua angkat pujian ini bagi Tuhan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Kau yang memberi kehidupan. Amin. Katakan bersama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku
kita boleh kasih tos kanan kiri. Katakan, hari ini hari yang terbaik bagi Tuhan, bagimu saudara dan bagiku. Haleluya. Semua bersuka cita di dalam Tuhan, katakan amin. Amin. Sama-sama kita akan pujian bagi Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Haleluya. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalammu semuanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Katakan kepada Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama kita mau sorakan, sama-sama semuanya. Oh, 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 oh. Haleluya, lebih lagi semua. Oh, 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 oh. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Sama-sama. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan sama-sama, haleluya. Sungguh Engkaulah sumber sukacita kami, Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, yang kami perlukan. Di setiap waktu hanya Engkau yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Di setiap saat hanya Engkau yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Sungguh tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan di setiap waktu, di segenap kehidupan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku
lagi angkat suara bagi Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku. Mari dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi dengan dari hatimu saudara. Ku perlu Engkau Yesus, ya Tuhan, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Ya Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
lebih besar dari segala-galanya. Hanya Engkau yang terbesar, Engkau yang terdahsyat, melebihi dari segala-galanya. Dan kami mau nyatakan itu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin berkurang, dan hanya Engkau Tuhan Yesus yang semakin bertambah. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan selama-lamanya. Yesus terlebih besar.
Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kehadiran-Mu pasti melahirkan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Malam ini berikan apa yang dunia tidak mampu berikan dalam hidup kami. Kayak berdoa malam ini biar tingkap langit terbuka di atas kami. Engkau melepaskan hikmat, pengertian dan pewahyuan. Sehingga yang kami dengar bukan hanya perkataan manusia, tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidup, yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Bapak yang baik, kalau kami sudah beraktivitas dari pagi, malam ini segarkan setiap kami Tuhan. Angkat setiap keletihan kami. Dan jangan biarkan satu dari kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami percaya firman menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami akan melakukan perkara besar bagi kemuliaan nama-Mu. Kami buka hati kami, terima anugerah yang dari Engkau sendiri. Demi nama Tuhan Yesus. Kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang percaya pasti diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Amin. Siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita? Boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita dengar firman, boleh lihat kanan kirinya sebentar. Lalu bilang, saya senang duduk di sebelah kamu malam ini. Lalu bilang, kamu pasti diberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, perkenalkan saya Yeri Patinasarani. Saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Lalu saya memimpin juga satu yayasan yang bernama Yayasan Roni Patinasarani. Saya bernomisili di Jakarta, sudah menikah, punya anak satu, dan saya percaya salah satu berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Saudara, jadi saya percaya semua kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang setuju katakan amin. Lalu kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat. Saya percaya pada akhirnya kita akan melakukan hal yang tepat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita harus pahami setiap kali telinga ini mendengar firman, pasti ada yang dibangun oleh firman Saudara. Jadi setiap kali kita mendengar dimanapun dan kapanpun, firman pasti membangun sesuatu dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa yang dibangun firman gak mungkin dibangun oleh siapapun yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi setiap kali kita mengizinkan firman punya ruang yang luas, maka pasti ada sesuatu yang sistematis terbangun dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus malam ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu hal yang sangat penting dibangun oleh firman dalam kehidupan kita itu adalah identitas Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kita ada di satu wadah yang ada nama identitasnya. Saudara, salah satu Tuhan jaga kita, salah satu cara Tuhan menyertai sehingga kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa hidup ini adalah Dia berikan kita identitas. Yang setuju boleh bilang amin. Jadi dia tidak hanya datang bawa agama, dia datang dengan sebuah identitas baru di dalam kehidupan kita. Nih, sebelum saya teruskan, saya mau tanya saudara, ini menunjukkan betapa pentingnya identitas. Siapa yang di ruangan ini sampai jam segini nih belum lihat kaca atau bercermin sama sekali? Ada gak? Ada gak? Ada, oh ada di belakang. Oh, ada di belakang juga ada. Biasanya jarang ya. Ya. Saya biar gak ada rambut tetap ngacaan. Karena kaca itu penting ya. Kita kadang bisa lupa doa dan saat teduh. Tapi lupa ngaca itu jarang. Iya kan? Bahkan kalau bisa nih sebelum masuk dan beribadah kita cari toilet dulu. Buat nyari apa? Kaca. Kaca itu penting Bapak Ibu. Karena kaca memberikan apa? Informasi tentang diri kita. Setuju gak? Ya kan, sekali lagi nih, biar gak ada rambut nih, tetap saya merasa wah ini udah oke nih, baru gitu. Tapi cermin yang kita lihat setiap hari hanya bisa kasih lihat bagian luar kita, betul gak? Gak ada cermin yang bisa kasih lihat bagian dalam kita. Jadi orang lagi bercermin, tahu-tahu cermin itu memberikan informasi, kamu tuh sombongnya minta ampun sebenarnya, wah gak ada. Atau orang bercermin lalu cermin itu memberikan informasi, sebenarnya kamu tuh yang salah. Nah,
Tidak ada yang bisa memberikan informasi yang paling jelas selain kita berkaca dan bercermin dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya di Yakobus dikatakan saudara, orang yang tidak melakukan firman itu seperti orang yang bercermin lalu lupa. Nah, salah satu yang akan kita dapat dari pantulan firman adalah identitas. Baik, kita lihat satu bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita di awal malam ini. Kita lihat Matius 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Matius 4 ayat 18 sampai ayat 19, saya mau ajak Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Tentu dari awal 18 terlebih dahulu. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Dan kita baca sama-sama Matius 4 ayat 18 dan 19, terlebih dahulu di ayat yang ke-18. Hitungan ketiga, 2, 3. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon jala ikan. Oke, lihat selanjutnya kita baca 2, 3. Yesus berkata, manusia, amin. Nah kalau saudara lihat, Yesus itu selalu bergerak. Jadi siapa yang ikut Yesus, pasti hidupnya bergerak. Kalau kita ikut Yesus tidak ada dalam pergerakan, jangan-jangan Yesus lain Bapak Ibu yang kita ikuti. Karena Yesus selalu bergerak dan pergerakan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang sampai selamanya, Yesus selalu bergerak ke tujuan yang namanya manusia, saudara dan saya. Kalau saudara mencari tahu destinasi Tuhan mana? Kita, orang kanan kiri kita. Kalau dia datang ke Bekasi, dia nggak parkir di gedungnya. Dia parkir pasti ke orangnya. Yesus selalu bergerak mencari manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kepentingan ini. Saudara lihat, ketika Yesus berjumpa dengan calon muridnya tanpa basa-basi. Tanpa shalom, apa kabar? Enggak, langsung dia berkata, mari ikutlah aku. Itu kalimatnya. Mari ikutlah aku. Kenapa? Karena aku akan menjadikan engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara tahu apa yang berubah? 2, kualitas dan identitas. Identitas pasti merubah kualitas. Yang setuju katakan amin. Makanya yang dirubah dulu dalam hidup orang adalah identitasnya. Kamu tuh bukan penjala ikan. Sekalipun kamu sedang menjala ikan. Kamu adalah penjala manusia. Wah saudara, menurut saya perjumpaan dengan Tuhan pasti melahirkan identitas baru dalam kehidupan kita. Maka saya percaya Tuhan pakai gereja ini memberikan identitas surgawi kepada banyak orang, banyak kota dan banyak bangsa. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Dan jadi gini saudara, siapapun kita adalah penjala manusia atau saya singkat dengan ini, penuai. Saudara dan saya itu penuai. Suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, kita identitasnya adalah penuai. Kenapa penuai itu penting? Pertama saudara, supaya kita ikut Tuhan tuh gak gini, kumpul tiap minggu 2 kali, cari kegiatan, supaya apa? Supaya pas Tuhan datang kita gak lagi buat dosa. Jadi saudara ya, kehidupan pasif yang kita lakukan dari kegiatan-kegiatan aja, nunggu, ngumpul, nunggu, jangan kemana-mana. Supaya apa? Supaya kalau Selasa depan atau Rabu depan Tuhan datang, kita ini siap. Nah, kehidupan di dalam Tuhan tidak pasif Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Enggak, hidup dalam Tuhan enggak kayak gitu, penuai enggak kayak gitu. Nah ini yang kedua nih yang penting saudara. Saudara tahu kenapa penuai itu penting? Supaya kita tidak hidup dengan identitas penikmat. Penuai adalah sebuah tata cara hidup di mana langkah awalnya kita meninggalkan budaya yang namanya penikmat. Saudara, yang menghancurkan begitu banyak hal sakral ketika kita berjalan hanya membawa identitas itu. Penikmat. Oke.
Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya pernah mengembalakan satu gereja lokal di kota Depok Bapak Ibu. Selama 13 tahun. Saya melakukan satu kesalahan fatal yang saya mau akui malam ini. Kesalahannya ini saudara. Seperti pemimpin atau gembala pada umumnya, ketika buka gereja, tentu dong yang saya harapkan apa? Jemaat tidak kemana-mana. Betul gak? Apalagi kalau tinggal di tempat saya ini Kelapa Gading atau di daerah sini, kan banyak gereja. Saya pastikan tiap minggu ini jemaat gak kemana-mana, lalu kalau bisa kursi-kursi kosong terisi, udah pasti itulah. Doa-doanya gak jauh dari itu, betul gak saudara? Lalu apa yang saya lakukan? Pertama, saya buat theatrical yang keren di depan. Saya pastikan semua alat musik berjalan dengan baik dan pemain musik melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Saya pastikan AC dingin, saya pastikan kursi empuk, saya pastikan dari parkir sampai toilet wangi, bersih. Saya pastikan orang boleh mengalami suasana surga dari asyir sampai duduk. Dan saya buat itu tiap minggu, bulan dan tahun. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hampir tidak ada jemaat yang pindah. Nambah iya, hati senang. Sampai satu kali buka satu gereja baru persis di sebelah gereja saya. Jadi itu ruko saudara. Nah satu tembok, benar-benar satu tembok. Jadi saya bisa dengar tuh lagi khotbah apa. Saking nempelnya. Padahal udah peredam dengan peredam. Saya bisa tahu lagunya apa saudara. Benar-benar sebelahan. Satu kali cek gereja sebelah. Silaturahmilah saya. Main saya ke gereja sebelah. Begitu saya ke gereja sebelah, Bapak Ibu Saudara tahu apa? Kaget saya. Kenapa? AC-nya lebih dingin. Alat musiknya lebih canggih dan bagus. Pemain musiknya lebih jago, lebih ganteng, lebih cantik saudara. Kursinya lebih empuk, suasana ruangannya lebih bagus, lebih indah, lebih luar biasa. Dapat makan pagi, makan siang, makan malam, dapat promo A, promo B, full service. Setiap kali yang datang tuh dapat banyak privilege. Jadi member gitu, dapat promo di sini, bisa tebus murah, bisa pokoknya full service. Pertanyaan saya, pindah nggak Bapak Ibu? Pindah nggak? Nanti saya akan jelaskan ini hubungannya dengan identitas. Pindah Bapak Ibu. Cuma satu ruko, pindah. Dulu saya yang marahin jemaat. Kalian ya, sama yang kelihatan aja gak bisa taat. Omong kosong sama yang gak kelihatan. Wah, saya takut-takutin, saya intimidasi. Saya akui malam ini, salah siapa? Salah saya. Saudara tahu salahnya di mana? Nih perhatikan baik-baik. Saya mendidik jemaat jadi penikmat, bukan penuai. Saya yang didik, hadirilah, banjirilah. Saya kalau punya uang, saya undang artis tiap minggu. Saya nina bobokan jemaat jadi nikmatilah, nikmatilah. Ayo, pas ada yang lebih nikmat pindah, komplain. Loh salah-salah saya. Saudara lihat, kalau saudara tidak sungguh-sungguh berakar dalam identitas, kita akan terlena dengan hingar-bingar pelayanan yang hanya menampilkan aksesoris bukan esensi. Saudara pernah lihat kalau pertandingan tinju kan suka ada, bukan suka ada ya, pasti ada wanita yang keliling ring bawa ini angka, betul gak? Ronde, betul gak? Kalau ada bapak-bapak nonton tinju, setelah wanitanya itu turun, tanya, Pak ronde berapa? Banyakan pasti gak bisa jawab. Kenapa? Karena yang bawa lebih menarik dibanding rondenya. Itu ide siapa? Itu eksploitasi perempuan menurut saya. Lah ronde tinggal dikasih tahu, ronde 3, clear, gak perlu ada yang bawa. Betul gak? Esensinya di rondenya, tapi aksesorisnya wow. Nah sama, sekarang banyak sub-sub layanan menampilkan kebenaran dengan aksesorisnya. Betul gak? Kita takut sepi, maka kita kompromi sama yang telat. Udah kita mulai bentar lagi, lah kenapa yang on time tidak dihargai? Artinya kita begitu banyak memberikan sebuah budaya menikmat. Di sana lebih bagus, ngapain di sini Pak?
Di sana kamu lebih gampang dapat jodoh. Lobby-lobby kerja bisa lebih dapat. Dan persembahan kasih tentu lebih besar. Ngapain bertahan di sini? Saudara bayangkan budaya penikmat menggiring kita ikut Yesus hanya untung rugi. Benar gak saudara? Makanya orang kan kadang-kadang untung rugi. Orang mengiyakan pelayanan aja berdasarkan segmen lokasi, betul gak? Di mana nih? Bekasi, Bekasi mana nih gitu kan. Jadi semuanya diukur lewat untung rugi. Loh dari mana? Firman tidak mendidik kita hanya untuk menikmati. Nih contoh. Saudara pernah gak beribadah, lihat orang lain beribadah, misalnya di Bali lah. Saudara datang, saudara ngelihat orang sembahyang, saudara-saudara. Lalu setelah ibadah, mereka ngomong gini, gak ngangkat atmosfer di sini ya. Iya loh, kok gak nendang ya? Yuk pindah yuk, pernah dengar gak? Kalau saudara lihat orang ke lalu abis sembahyang dia bilang gini, emang leader di sini doang. Yuk kita pindah. Pernah dengar gak? Hampir tidak pernah. Karena mentalitas mereka bukan menikmati. Datang, beri yang terbaik lalu pulang. Nah kita sudah dibombardir bertahun-tahun bahkan dengan istilah itu aja, betul gak? Ngangkat gak ngangkat, di sana lebih nendang, di sini tidak nendang. Lu dari mana? Misalnya saya memuji, Pak, Bapak nih penampilannya luar biasa nih malam ini nih. Terus saya tanya, Pak gak muji saya balik Pak, aneh gak? Aneh kan saudara? Sama kita nyembah Tuhan. Terus kita tiba-tiba sementara nyembah kita berhenti. Lu kok gak ngangkat ya? Lu nyari apa? Apa yang kita cari? Apakah kita mencari sebuah kenikmatan semata dalam Tuhan? Tersesat Bapak Ibu. Maka orang akan menggiring kita, ayo ikut sini, ikut sini. Penuai tidak bisa digiring ke arah aksesoris. Penuai akan menghidupi esensi karena dia tidak datang dengan kacamata untung rugi. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini di banyak banyak ibadah hampir nggak ada lagi ruang kesaksian, betul gak? Dulu saya bertobat tahun 2000. Alasan saya datang ke gereja adalah ruang kesaksian. Makanya ibadah kaum bapak saya ikut, kaum ibu saya ikut. Anak muda, remaja saya ikut. Pokoknya di mana ada kesaksian saya datang. Karena kesaksian tuh buat saya tuh wow gitu loh. Nah Bapak Ibu tahu perbedaan signifikan itu ada di identitas. Saudara pernah lihat kan? Lalu saya mikir-mikir, ini kapan kesaksian mulai hilang dari dunia, dalam tanda kutip dunia persilatan pelayanan. Biasanya dimulai dengan gini saudara. Baik Bapak Ibu shalom, ada ini ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Biasanya orang tunduk kepala, betul gak? Lalu yang di depan emosi. Masa sih sudah seminggu? Sebulan loh gak ada yang angkat tangan. Kalau gak ada yang angkat tangan ya, saya akan tunjuk dari depan. Ayo Bu, belakang, maju. Lalu ibu berdiri ke depan, sepanjang jalan garu-garu kepala. Nanti kesaksiannya gini, shalom saudara, saya mau bersaksi sampai nggak ada lagi ruang kesaksian. Saudara ini perbedaan kesaksian zaman gereja mula-mula dan zaman now terletak dari identitasnya. Contoh, kalau saudara dengar kesaksian, biasanya orang akan bersaksi seperti ini. Shalom, Bapak Ibu, saya dulu miskin ya minta ampun. Gak punya apa-apa. Itu film-film sedih-sedih itu kalah sama kesedihan hidup saya. Korea-Korea punya sedih, saya lebih levelnya. Tapi sejak kenal Yesus, saya diberkati. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami, gitu kan saudara. Atau orang bersaksi gini, Bapak Ibu saya ini orang sakit-sakitan. Kena angin sakit, gak kena angin juga sakit. Tapi sejak kenal Yesus, puji Tuhan, badanku dulu tak begini. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami, haleluya, gitu kan saudara. Template-nya begitu. Nah, coba ketika zaman gereja mula-mula, orang-orang bersaksi, saya kasih contoh. Misalnya Rasul Paulus saudara. Shalom, saya adalah Paulus.
Dulu saya Saulus. Saya adalah pemuka agama yang dihormati di mana-mana. Guru saya namanya Gamaliel. Kemana saya pergi, protokol agama. Mungkin kalau saya pergi satu tempat, saya duduk paling depan. Ada makanan yang terbaik. Dan ingat Stefanus mati dirajam dari keputusan Saulus. Wow. Lalu dia lanjutkan. Puji Tuhan setelah kenal Yesus. Haleluya, Yesus itu baik. Karam kapal, dipatok ular berbisa, dipasung, masuk penjara. Lalu dia tutup kesaksiannya dengan gini. Saya akan mati martir Bapak Ibu. Dan kalau saya mengalami, saudara juga akan mengalami. Tolak dalam nama Yesus. Kita nggak terbiasa kesaksian dari sudut pandang penuai. Betul gak saudara? Jarang kan? Loh, mana sukses story-nya? Kalau Petrus bersaksi, maka dia akan tutup kesaksiannya dengan gini. Saya akan disalib terbalik dengan kepala terpenggal Bapak Ibu. Dan kalau saya bisa mengalami, Bapak Ibu juga akan mengalami. Sepi minggu depan. Makanya gini, jaga identitas dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ajar anak-anak kita bahwa kita ini bukan penikmat. Kita ini bukan penikmat. Makanya tidak mungkin ada generasi stroberi lahir dari anak-anak yang cinta firman. Apa yang dihasilkan oleh firman? Anak-anak yang gak cengeng, gak ngambekan, gak baperan, gak tersinggungan. Anak-anak yang punya pundak rohani yang kuat, tangguh. Anak-anak yang dihasilkan firman, kalau ada bencana, dia bukan yang lari dan teriak duluan. Dia punya ketenangan, dia yang menuntun meskipun dia masih muda. Ayo ibu-ibu hamil duluan, ayo perempuan duluan. Ada ketenangan dan intelijensi yang lahir dari firman. Karena firman mencetak penuai, bukan penikmat. Makanya saya waktu saya lihat, wow, ada pesan profetik di dalam wadah rohani saudara di tempat ini. Dan ada maksud Tuhan saudara ada di Bekasi. Dan tentu ada di mall ini juga. Karena ini masalah identitas. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ini masalah identitas yang gak bisa. Kita harus tahu bahwa semua arah dari firman pasti arahnya identitas. Nih satu hal lagi saudara. Satu kali Yesus merubah 5 roti dan 2 ikan. Tentu kita tahu cerita itu, betul Bapak Ibu? Bayangkan dalam satu hari makan kenyang sisa 12 bakul. Nah sisa 12 bakul zaman dulu sama sekarang beda Bapak Ibu. Dulu karena orang udah gak sanggup lagi makan. Sekarang makanan belum habis orang udah babungkus, betul gak? Itu bedanya. Makanya kalau doa pemberkatan ya Bapak Ibu. Doa resepsi, saya gak pernah lagi mau tutup mata. Karena belum amin, orang udah ngantri. Saudara tahu ya, ikan utuh, kepalanya udah gak ada, tapi gak ada bekas tulang. Nah, sekarang bunga juga dibawa. Nah, saya ajak saudara membayangkan ya. Makanan lengkap, sisa, perut kenyang, ada Yesus dan murid-muridnya. Jadi makanan jasmani sama makaroni, makanan rohani, ada semua. Enak gak? Enak Bapak Ibu. Makanya, ini perhatikan baik-baik. Banyak orang ikut Yesus dengan mental subsidi. Pak ikut Yesus deh, enak. Kenapa? Banyak subsidinya. Kutuk jadi berkat Pak. Utang dibayarin enggak? Utang harus tetap bayar. Tapi saudara lihat bahwa orang ikut Yesus kadang-kadang dengan, ini enggak salah ya saudara. Tapi saya mau kasih tahu sebuah progresif yang akan dihasilkan oleh firman kalau kita memberikan rasa hormat saudara. Jadi orang datang ya enak juga ya, banyak subsidinya. Makanya orang biasanya Yesus adalah andalan terakhir. Iya kadang-kadang benar-benar pas udah terakhir-terakhir baru andalkan Yesus. Nah singkat cerita, mujizat tidak berlangsung lama. Oh itu kabar buruk buat penikmat. Lalu Yesus khotbah begini, akulah roti hidup itu. Kamu jadi roti untuk orang lain. Jangan cuma mau menikmati roti, tapi jadilah sesuatu yang bisa mengenyangkan orang lain. Artinya Yesus mulai mengajar, hai anak-anakku yang kenyang, yang sudah diberkati, berhenti di kamar penikmat,
pindah kamar menjadi penuai. Di situ bubar gerak Bapak Ibu. Dari 5.000 sisa 12. Yohanes 6 ayat 66 bilang, sebagian besar dari murid-murid pergi meninggalkan dia. Hari ini, saudara gak bisa ada di tengah. Kita harus putuskan, mau datang ikut Tuhan di posisi penikmat atau di penuai. Berapapun usia kita, apapun kondisi kita harus putuskan di mana kita berada, saudara. Karena pada akhirnya itu yang menentukan. Suatu apa yang terjadi ketika kita menghidupi budaya atau identitas penuai ini? Maka kita akan punya kemampuan. Kemampuan apa saudara? Sekalipun kita lagi butuh didoain, kita mampu doain orang lain. Kita ini gak hidup cuma nunggu mujizat. Saudara bayangkan, begitu banyak anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke menjalankan hidup nunggu mujizat. Penuai, dia jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Penuai, dia bukan hanya mengejar hal besar, tapi dia jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Saudara lihat, perhatikan orang berdoa hari-hari ini. Oh Tuhan, berkati hidupku, berkati keluargaku, berkati kesehatanku, berkati anak cucuku Tuhan, berkati semua yang ada di sekitarku. Oh Tuhan, berkati usahaku, singkirkan sainganku dalam nama Yesus, gitu kan. Pada umumnya. Nah, sekarang saya tanya saudara, ada gak orang yang berdoa seperti ini? Contoh, dia punya usaha, lalu ada kompetitornya, usaha saingannya saudara. Nah, selain dia doain usaha dia, tapi dia menyempatkan juga untuk doa di toko saingannya. Dan doanya kayak gini, Tuhan aku berdoa untuk toko sainganku. Ini yang buat cash flow keuanganku morat-marit. Nih toko ini nih. Berkati toko sainganku Tuhan, berkati pemiliknya, kirim lebih banyak lagi pembeli Tuhan. Oh Tuhan, buka tingkap langit, jaga malaikatmu dengan buat toko sainganku dan buat dari 1 toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Ada gak yang doa kayak gitu? Hampir gak ada. Yang ada singkirkan sainganku, berkati usahaku. Makanya orang-orang yang menghidupi budaya penuai, pasti dia akan meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan dalam hidupnya, saudara. Dia akan memutuskan untuk memiliki karakter dewasa karena dia penuai. Dan ini yang dibutuhkan dunia, Bekasi, orang-orang dewasa, orang-orang penuai, bukan penikmat. Makanya kalau saudara mampir ke Kelapa Gading, saudara akan tersilau dengan spanduk-spanduk hadirilah dan banjirilah. Ini lebih baik dari ini. 5 kelebihan kami, 5 kesalahan mereka, nomor 4 akan buat kamu tercengang. Wah gitu kan. Udah gitu doang. Sehingga tanpa ada orang sadari bahwa saya ini cuma sekedar angka ya. Gitu. Ketika saya datang di satu tempat, habis itu yang in charge itu ditanya, berapa yang hadir? Saya ini sekedar angka. Nah makanya saudara, yang dibutuhkan dunia bukan penikmat. Pada akhirnya yang akan melakukan perkara-perkara besar dan memiliki konsistensi sampai Tuhan datang adalah penuai, bukan penikmat. Makanya kita harus memberi rasa hormat sama semua proses dan tantangan. Yang setuju katakan amin. Kita harus memberikan semua rasa hormat kita terhadap semua pergumulan. Saya tanya saudara, mana yang kita pilih? Masalah selesai atau pundak rohani yang makin kuat? Kalau kita pilih pundak rohani yang makin kuat, izinkan Tuhan menguatkan kita. Dengan tempaan satu, tempaan lagi yang satu, tempaan yang lagi satu. Izinkan firman memperkuat mental kita. Sehingga
Ini saudara, ini sangat penting. Kita bukan hanya menjadi orang yang percaya sama Tuhan, tapi kita menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Semua bisa klaim, termasuk saya. Siapa di sini percaya sama Tuhan? Saya. Tapi tidak ada yang bisa klaim siapa di sini yang dipercaya sama Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Semua di tangan penikmat, dari 1000 jadi 1. Sudah. Ingat anak yang bungsu? Dia hanya kejar warisan dengan mentalitas penikmat. Berakhir di kandang babi. Semua blessing tidak akan mempermuliakan Tuhan. Mau itu kesembuhan, terobosan, langit terbuka, nggak akan mempermuliakan Tuhan kalau kita nggak bangun karakter ini. Dan di sini mungkin dari hati saya yang paling dalam secara profetis, disinilah bentuk kontribusi pelayanan di tempat ini untuk membangkitkan lagi budaya ini, saudara. Yang sudah lama dikubur sama banyak orang, termasuk orang-orang yang ada dalam sebuah pelayanan, saudara. Kalau orang nanya saya hari ini, Pak, Bapak tuh gereja di mana sih Pak? Saya sebut A. Ada pertanyaan kedua, saudara. Oh, Bapak gereja A. Itu pecahan mana ya Pak? Loh, sembarangan dalam hati saya. Sembarangan. Pas pulang saya mikir, bener juga ya. Bener juga, sulit mencari sebuah sub pelayanan tanpa sebuah historical gontok-gontokan. Betul gak? Mau itu udah basuh kaki lah, mau itu udah doa bersama. Karena apa? Ini masalah karakter. Penuai, bukan penikmat. Makanya seorang penuai, nih, dia bisa berkuasa tanpa jadi penguasa. Dia nggak selalu harus jadi orang nomor 1. Dia bisa buat pertunjukan tanpa panggung. Saya tutup dengan kesaksian, saudara. Saya bertobat tahun 2000, saudara. Lalu tahun itu adalah tahun menurut saya sebuah pergerakan iman yang luar biasa gitu. Semua bahas soal iman. Nah, saya masih sangat muda saat itu. Lalu mentor saya bilang gini, kalau mau apa-apa jangan manja, beriman. Oke. Satu kali dia datang sama saya terus dia bilang gini, Yeri, kamu mau mobil gak? Ih, siapa yang gak mau? Ayo kita ke dealer. Hah? Sekarang iya, ngapain? Beli mobil? Enggak, ambil brosur. Zaman dulu, brosur dulu. Ada yang gitu gak? Jadi, oh gitu. Brosur tumbang tangan, itu langkah awal memiliki. Bukan nabung, tumbang tangan. Jadi dulu awal-awal keluarlah handphone Android, saudara. Saya lupa tuh tahun berapa. Ada majalah pulsa, saya robek yang saya mau, tempel di kamar. Tiap hari, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Zaman itu mengklaim, wah itu udah kayak luar biasa. Lihat mobil bagus, dalam nama Yesus, saya punya orang itu. Lihat yang ganteng, yang cantik, dalam nama Yesus, lo istri orang. Pokoknya klaim gitu. Tapi saya lakukan tiap hari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus hampir tidak pernah absen. Dengan beriman satu saat itu akan jatuh di tangan saya. Nah, satu kali saya pelayanan di Lebak Bulus lalu habis ongkos. Untuk hemat ongkos, jadi saya jalan kaki dari Lebak Bulus ke Pondok Indah. Jam 11 malam, sendirian. Nyusur jalan gelap, tendang-tendang batu, dalam hati menggerutu. Gini ya pelayanannya. Dulu kan proyek thank you gitu. Biar Tuhan yang balas ya. Iya, jalan kaki habis itu. Pokoknya Tuhan akan balas kamu 30, 60, 100 kali lipat. Iya, Tuhan memberkati. Iya udah. Jadi sambil menggerutu gitu, kesel saya. Tiba-tiba ada satu benda yang saya tendang, ada lampunya. Di tengah kegelapan malam, saya angkat dong Bapak Ibu. Handphone. Persis dengan yang digambar. Coba, bisa bayangkan gak? Lagi dongkol, lagi kesel, tiba-tiba nendang sesuatu, handphone. Lalu saya ingat, wow, inikah yang dibilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Itu
Kalau orang lihat saya pasti orang mentertawakan. Karena saya ngomong sama langit, oh gini ya caranya. Oh gini tuh rasanya bahagia sukacita menuai. Wah, tadinya cuma gambar, sekarang di genggaman saya Bapak Ibu. Saya gini ngomong ke langit, tenang, aku akan kesaksian hari Minggu. Wah, aku akan meninggikan namamu bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak mungkin dilupakan. Tenang Tuhan, hari Minggu saya akan tantang orang dan saya akan bilang kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Wah, jadi lagi saudara ya, euforia, lagi happy-happynya, sembriwing gitu, hilang capek saya. Tiba-tiba ada sebuah kesan di hati yang bilang gini, jangan ingin memiliki milik sesamamu. Tolak dalam nama Yesus semua suara yang bukan dari Tuhan. Singkirkan. Loh, ada namanya upah dari kelalaian, betul nggak? Anda lalai, ya Anda tanggung jawab. Situ yang ketinggalan, kenapa saya harus tanggung kelalaian kamu? Ini benda di tengah jalan. Orang bilang pohon mangga yang mangganya ke tengah jalan aja. Milik bersama. Ini udah gak ada pemiliknya. Dari antara banyak manusia saat itu, sayalah yang dipilih Tuhan. Karena apa? Karena iman saya doain kertas itu tiap hari. Jadi terus tiba-tiba muncul lagi itu. Saudara. Jangan sesat. Apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Mana ada berkat yang datang dari kerugian orang lain? Gak ada. Nah, saya mau dorong kita, makanya penting beri rasa hormat sama firman. Bukan yang nikmat. Itu kan tipis. Saya bilang nanti dulu Tuhan. Kalau orang bersaksi pasti dong happy ending. Betul gak? Kan gak ada orang bersaksi, shalom saudara saya sakit, ya udah kesaksian selesai. Loh siapa nih yang suruh dia kesaksian nih? Gak ada. Nah saya juga berargumen seperti itu. Tapi saya merasa dorongan itu lebih kuat. Dengan menggerutu saudara. Saya cari yang paling banyak miss call. Saya telepon. Diangkat, alhamdulillah Pak itu punya saya. Sebel banget saya dengar suara itu. Lalu saya bilang gini, saya kasih waktu 15 menit. Kalau kamu gak datang, ini milik saya. Gak nyampe 10 menit datang Bapak Ibu. Saya kesel banget lihat orang itu datang. Masa ia cuma numpang lewat. Tapi hati gak mau menyerah gitu aja. So tau gak, ini lihat liciknya hati ya. Waktu saya lihat orang itu, tiba-tiba muncul di hati gini, oh jangan-jangan. Ini adalah settingan kayak acara-acara settingan di TV itu loh. Tahu-tahu muncul kamera. Oh masih ada orang baik di dunia ini. Oh, ini Pak ada berkat berkali-kali buat Bapak. Oh mungkin ini. Begitu saya kasih, dia pergi. Gak ada sudah. Gak ada. Waktu itu paling terakhir saya bilang gini, oke, aku percaya. Aku akan terima 30, 60, 100 kali lipat. Saudara tahu kabar baiknya, sampai malam ini gak pernah dapat lagi. Itu sampai kertas busuk dan rusak. Tidak ada lagi sampai malam ini. Batal kesaksian. Gak ada. Jadi cuma numpang lewat doang. Jadi gimana nih cuma numpang lewat, cuma dikasih pegang beberapa menit aja gitu. Nah, lalu saya dapatkan pengertian ini. Saya sampai malam dan detik ini tidak mengalami mujizat handphone. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Tapi saya jadi mujizat handphone itu sendiri untuk orang lain. Kenapa? Karena saya bukan penikmat, saya penuai. Kalau kesel, telan keselnya. Kalau sebel, telan sebelnya. Kalau ngerasa gak adil, telan rasanya. Karena kebenaran akan mendidik kita. Tidak memberi makan ego kita. Supaya kesakralan hidup di dalam Kristus menjadi nyata. Saya clear malam itu. Saya gak dapat handphone, tapi saya dapat identitas. Sampai malam ini saya tahu.
ada waktunya. Pergumulan hidup tidak berpihak pada saya. Saya ngomong ke anak istri saya, ada waktunya kamu akan melihat keluarga kita diperlakukan tidak adil, difitnah dan mengalami hal-hal yang gak enak. Ada waktunya. Kita akan ada di wilayah yang gak mudah. Yang dimana semua orang pengen pergi. Tapi di situ Tuhan ada. Maka saya mengerti, hanya penuai yang mau diutus ke tengah-tengah serigala. Selain penuai, saudara tahu, gembala upaan lari kalau serigala ada. Tempat ini akan mendidik bukan hanya jemaat, tapi penuai. Beri ruang sama identitas itu. Amin. Amin saudara, ini bukan mengenai jumlah, ini bukan mengenai hingar-bingar. Ini bagaimana lahir orang-orang yang respect dengan identitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, se-urgent apa sih? Saya dapat WhatsApp satu kali dari seorang yang berkata, Pak, ladang sudah membusuk. Hah? Menguning, bukan Pak, sekarang udah mulai membusuk. Kelamaan tidak dituai. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita dididik menjadi penuai-penuai. Orang di kanan kiri saudara adalah penuai-penuai. Jadi kalau saudara mengalami begitu banyak tantangan, wajar. Karena kita bukan penikmat. Yang setuju katakan amin, yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari rapikan Alkitab saudara dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan terima kasih buat malam ini. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk berjalan bersama Tuhan. Menghidupi esensi kebenaran firman Tuhan. Tapi malam ini selidiki hati kami ya Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh menghidupi semua bentuk identitas yang Tuhan lagi bangun dalam hidup kami. Dan malam ini kami tahu kami bukan penikmat Tuhan. Kami adalah penuai, penjala manusia. Kami adalah orang-orang yang akan berjalan bersama Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus tidak ada yang mundur, tidak ada yang berhenti. Bahkan aku berdoa malam ini sampai kami tutup mata suatu saat, Engkau tetap mendapati kami setia sampai kesudahannya. Berkati semua leader yang ada, berkati semua jemaat yang ada. Hari ini kami dedikasikan hidup kami ke dalam rencana dan panggilan-Mu yang sempurna. Demi nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang sungguh-sungguh diberkati, boleh katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Pastor Yeri Patina Sarani untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk kita boleh semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan ingin identitas kita sebagai apa saudara? Penuai. Bukan apa? Penikmat. Amin. Yuk boleh katakan kanan kiri muka belakang. Saya penuai, kamu penuai. Saya bukan penikmat, kamu juga bukan penikmat. Haleluya. Beberapa pengumuman, ada dua saudara. Untuk mengingatkan pada hari Minggu di tanggal 19 November. Untuk diingatkan ada ibadah di tempat ini pukul 10 seperti biasa saudara. Mari dengan antusias kita datang di tempat ini dan kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Susanto. Dan kita pasti akan diberkati. Amin saudara. Amin. Dan satu lagi minggu depan di tanggal 23 November ibadah tengah minggu seperti malam hari ini saudara. Kiranya saudara juga bisa hadir seperti hari ini. Dan minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumoendong. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Mari kita angkat hati kita bersatu hati berdoa syafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami ada sebagaimana ada oleh karena Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami datang Tuhan, membawa hati kami Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih pada malam hari ini kami dapat menikmati hadirat-Mu. Terlebih Tuhan firman yang kami terima, di mana Engkau mengajar dan mendidik kami Tuhan. Ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami memiliki identitas yang baru, identitas yang berkarakter menuai Tuhan. Bukan penikmat Tuhan, biarlah firman ini boleh meremah dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Biarlah firman ini juga boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Itulah tujuan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pak Jerry, Pastor Jerry, Patis Nasarani Tuhan, Engkau berkati kehidupan rumah tangga, pelayanan yang ada Tuhan. Keluarga ini boleh terpelihara sempurna dan terus menjadi alat yang heran di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk tim penggembalaan New Identity Church Tuhan. Engkau berkati Pastor Diki Ngantung beserta Ibu Pastor Henny Ngantung Tuhan yang berlokasi, yang ada di California Tuhan. Engkau berkati, terang Tuhan bersinar atas mereka Tuhan. Kiranya keselamatan bangsa-bangsa boleh terjadi di mana Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Pastor Daniel Susanto dan Pastor Jenny Susanto Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan segala apa yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab dalam pelayanan Tuhan. Beri hikmat ilahi Tuhan dapat melakukan segala pekerjaan yang apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan keluarga, kehidupan dan anak cucunya senantiasa dalam naungan kasih-Mu Tuhan, dan hidup mereka tidak kekurangan, bahkan boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Terima kasih, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk volunteer dan pekerja-pekerja di sini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, biarlah kami boleh mengalami kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu hati dan perasaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengekspresikan kasih Kristus di tengah-tengah kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Gereja New Identity Church di tempat ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kota Bekasi Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami dengan iman dan percaya Tuhan Engkau akan memberkati bangsa kami, dan Tuhan punya rancangan yang besar dan ajaib untuk bangsa kami Tuhan. Engkau berkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari kota-kota, dari desa-desa Tuhan, mereka boleh mengambil kebijakan yang daripada Engkau dan hikmat yang daripada Engkau. Setiap apa yang mereka putuskan dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk memasuki tahun politik, pemilu 2024 Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, setiap pemimpin yang terpilih adalah pilihan Allah sendiri, yang dapat membawa bangsa kami akan lebih maju, lebih baik lagi Tuhan, dan lebih menyembah Engkau Tuhan, lebih menyembah Engkau Allah yang benar Tuhan, Allah yang esa, menyembah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami bersatu hati, kami mengangkat persembahan yang telah disediakan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang diangkat Tuhan. Ini akan kami persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Kami akan kembalikan untuk hormat dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami sampaikan ini dapat dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, dan dapat menjadi berkat Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Angkat pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu, ya, sedikit pengumuman disampaikan. Di amplop ini ada QRIS, ada QRIS, bisa bagi Bapak Ibu yang terbeban dapat pakai scan. Kemudian untuk persembahan dapat dimasukin ke kotak persembahan di sebelah kiri pintu, ada lobby kedua juga ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik ya Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
Saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah diberkati bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali saudara kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.